اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد
وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada malam ini akan diadakan kajian bersama Sabda Lepas Kerja dengan tema menelaah perbedaan pemikiran Islam dengan pemikiran Barat bersama Ustaz Bapak Salmi Hakim selaku pengajar di Ma'had Khalimus Sunnah Bandung. Insyaallah akan dimulai pada pukul 20:25. Sekali lagi kami mengundang pada jemaah yang ada di sekitar Masjid Al-Imtiaz untuk bisa menghadiri kajian pada malam hari ini, kajian terbuka untuk umum. Sekali lagi insyaallah pada malam hari ini akan diadakan kajian keislaman pesantren lepas kerja dengan tema menelaah perbedaan pemikiran Islam dengan pemikiran Barat bersama Ustaz Al-Fasilmi Hakim selaku pengajar di Ma'had Khalimus Sunnah Bandung. Kami mengundang kepada jamaah yang berada di sekitar Masjid Al-Imtiaz untuk bisa menghadiri kajian pada malam ini. Insyaallah kajian terbuka untuk umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل
محمد وأشغل الظالم بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. Ya, boleh mungkin bapak-bapak merapat ke sebelah mana? Kajian akan segera dimulai. Boleh di satu, 2, 3, di satu 3 mungkin Pak. Ya silakan maju. Boleh maju lah, harus dimulai ya. Udah dimimiti. Enggak. Di satu 3, 1, 2, 3 ya silakan. Sufufakum Inna rapatkan saf dan barisan. Rapatnya saf itu merupakan salah satu ciri khas orang Islam ya. Tertib, kemudian rapih dan kemudian sejajar. Jadi ada sebuah cerita dari cakapan antara seorang pemuda Nasrani dengan pemuda Islam. Pemuda Muslim ini berbicara kepada pemuda Nasrani. Hebatnya Islam, dalam satu perintah saja semuanya bisa nurut. Orang beribu-ribu, orang banyak ya, di satu masjid yang isinya ribuan. Tapi hanya dengan satu kalimat, satu perintah itu bisa langsung tertib. Istaqimu sawu sufufakum, langsung tertib semua ribuan orang. Luar biasanya is. Maka sebelum sholat kita suka disuruh untuk merapatkan saf, disuruh merapatkan barisan, gitu ya. Karena itu bagian daripada kesempurnaan. Baik, insyaallah kita akan mulai kajiannya sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'a al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban wa tuba lil fuqara. Wa qala Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, man 'arada ad-dunya fa 'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa 'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa 'alaihi bil ilmi. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillah wa syukurillah, puji serta syukur adalah kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita nikmat hakiki, yaitu kelapangan rezeki disambut oleh istri-istri rumah berpagar besi, di depannya ada mobil Mercy, tapi mungkin itu baru mimpi. Tapi itulah nikmat yang patut kita syukuri, insya Allah. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan alam
yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para ulama, para syuhada, para guru-guru kita, ya. Dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya di penghujung akhir zaman ini. Amin Allahumma. Dalam apa Bapak sedaya? Kemudian anu nuju dedamang sing enggal didamangkeun. Amin. Amin. Kemudian anu nuju kasusahan sing enggal dimudahkeun. Amin. Amin. Kemudian anu keur nyawa HP sing dikasihan kuota. Amin. Amin. Kemudian anu loba utang sing enggal dilunaseun. Amin. Amin. Bayar pas amin. Bayar. Mudah-mudahan orang di wong ieu aya dina kabarokahan. Amin. Allahumma amin. Insyaallah wong ieu urang bakal ngaguan ya, bakal mengupas suatu bahasa yang cukup penting ya. Diambil dari kitab studi dasar-dasar pemikiran Islam gitu. Dengan tema yang sudah kita ketahui ya. Di sini sudah masuk grup semua atau masuk grup PLK, grup WhatsApp? Udah masuk kan? Belum, nanti tolong panitia ya dibantu ya. Atau mungkin boleh semua keluarin HP-nya dulu. Keluarin HP ada? Oh, Bapak ada keluarin HP? Ada kuota. Ada kuota. Ini dari lain. Ada di pangtarina. Jadi nanti kalau udah pegang HP, dibuka HP-nya, ada Instagram namanya PLK, Pesantren Lepas Kerja New, ya, di follow Pak ya, ya di follow. Dan ada grup WhatsApp-nya, kalau nanti boleh nanti ditukaran nomor HP, panitia mau dibantu. Jadi insyaallah PLK ini akan ada setiap hari Sabtu, ya. Temanya bermacam-macam ya. Sekarang sedang membahas tema tentang studi dasar-dasar pemikiran Islam ya. Nanti besok kita akan membahas tentang sejarah. Sejarah tentang apa ya? Sejarah kita bahas ya, sejarah Islam ya, sejarah ya. Sebelum kita memulai, marilah orang ngaos setelah Al-Fatihah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, karena sudah hadir pengajar kita yaitu Ustaz Al-Fasmi Hakim ya, beliau sudah mempersiapkan materinya. Kita persilakan saja kepada beliau pada tafadhal masykur. Dalam Ustaz. Alhamdulillah. Luar biasa. Baik, Ustaz, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfirli wa li walidayna wa li masayyidina wa li ustadina wa li muslimina wa li sa'iril muslimina fid dharain amin. Alhamdulillah ikhwatul kiram, pada kesempatan malam hari ini kita memulai materi pertama ya, materi awalan ya, yang sebelumnya kita sempat membahas tentang fikih keluarga, cuman ternyata kelihatannya memang apa namanya sudah pada berkeluarga. Jadi apa namanya mungkin kurang antusias ya, sehingga kita lebih yang serius gitu ya, materi yang lebih serius yaitu tentang pemikiran Islam. Kitab ini menarik ya. Ini kitab judul aslinya adalah Dirasatun fil Fiqhil Islami ya, yang ditulis oleh almarhum Asy-Syaikh Muhammad Husain Abdillah
Beliau seorang ulama yang luar biasa, ya, yang mewakafkan hidupnya untuk dakwah, ya, untuk Islam, sehingga kitab yang beliau tulis ini juga memiliki semacam ruh yang kemudian kita butuhkan bagi ikhwan sekalian yang senantiasa kita di luar sana itu berhadapan dengan banyak sekali pemikiran-pemikiran, baik itu pemikiran yang Islami atau pemikiran-pemikiran yang setan. Karena pemikiran setan hari ini banyak sekali bertebaran di sekitar kita. Maka bagaimana kita bisa menghalau pemikiran-pemikiran yang merusak, pemikiran-pemikiran setan itu, ya, yang kemudian dalam beberapa riwayat karena pemikirannya adalah pemikiran Dajjal, gitu. Sehingga dengan kitab ini semoga menjadi roadmap agar kita memiliki arah kemana sih pemikiran Islam itu seharusnya. Karena pemikiran ini sesuatu yang berbeda. Hanya sekedar kemudian kita mengatakan bahwa ini hukumnya halal, oke halal, terus bagaimana? Jadi lebih kompleks dari sekedar kita berbicara ini tuh hukumnya halal, ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah, mubah dan seterusnya. Apalagi kalau kita dapati ternyata ada khilafiyah. Oh ini antara wajib, yang satu haram misalnya. Oh bisa nggak begitu? Bisa jadi. Nah, cuman bagaimana kita memetakan hal tersebut dan bagaimana dampak dari suatu hukum itu memiliki kesadaran yang utuh, kesadaran yang penuh terhadap kaum muslimin. Baik, kita awali dari muqaddimah. Saya di mana-mana kalau ngaji kitab pasti muqaddimah tidak ketika ya. Jadi muqaddimah ini senantiasa dibahas, ya, karena memang ruh kitab itu di muqaddimah. Jadi kalau ada yang nanya, kitab itu sebelum kita baca semua, ya, bahkan sebelum kita masukkan ke lemari kita bisa beli buku, beli kitab. Sebelum masuk lemari, bagi saya wajib harus dibaca muqaddimahnya terlebih dahulu. Oh iya, saya sering cerita ya, bukunya banyak itu muqaddimahnya aja dibaca. Jadi kalau antum lihat di rumah saya banyak kitab, jangan tanya apakah sudah selesai semua. Muqaddimahnya. Tapi yang jelas muqaddimah pasti saya baca. Itu kuncinya. Karena setidaknya nanti kita tahu, oh nanti kita butuh buku ini, kita butuh kitab ini, yang beberapa hal yang memang kita butuhkan, sehingga kita nggak buta-buta amat ketika ditanya orang ini kitab bahasa apa, nggak tahu. Bukunya banyak tapi ternyata nggak pernah dibaca sama sekali kan. Masya Allah. Nah, dalam muqaddimah Syekh Muhammad Husain Abdullah ini menarik. Beliau mengawali pembahasan dengan mengatakan al-ummah kainun hayyun. Beliau menyebutkan bahwa umat itu seperti makhluk hidup. Umat itu, kaum muslimin itu diibaratkan seperti kainun hayyun, seperti makhluk hidup. Dan ungkapan ini sebenarnya bukan ungkapan baru, karena Ibnu Khaldun juga itu menyebutkan bahwa umat itu juga sebagaimana makhluk pada umumnya. Dia ada masa lahir, masa berkembang, puncak kedewasaan, dan masa tua. Ya. Jadi setiap peradaban itu juga memiliki konsepsi yang sama seperti makhluk hidup. Nah, karena dia seperti makhluk hidup yang ada lahirnya, ada tumbuhnya, ya, ada kondisi yang namanya makhluk kita apa? Kuat dan lemah. Jadi manusia, umat Islam, bahkan umat-umat yang lain termasuk peradaban Islam itu sendiri terkadang memiliki fase-fase, kapan dia kuat, kapan dia lemah, dan seterusnya. Nah, ketika umat Islam itu memiliki kuat dan lemahnya, maka apa yang mendasari kuat dan lemahnya itu? Maka Syekh Muhammad Husain Abdullah mengatakan kuat lemahnya umat itu ditentukan oleh pemikiran ideologis yang ada pada dirinya. Ya, jadi seberapa dia mengenal, mengetahui pemikiran Islam. Dan yang kedua, seberapa kuat
seberapa teguh dia memegang pemikiran tersebut. Karena kita banyak hari ini kita kenal ada orang yang pintar sekali, ya mungkin seorang kiai, ajengan atau apa gitu ya, bahkan alumni pondok pesantren. Kalau suruh bahas hukum, ini hukumnya apa? Dari A sampai Z bisa dibahas, gitu ya, hukumnya apa bisa. Tetapi ketika dia menyatakan itu tidak muncul dalam pribadi. Jadi kita melihat dia mengatakan itu haram, tapi kok dia kadang-kadang melakukan hal itu juga ya, kan gitu. Katanya haram, tapi kok kenapa dia melakukan hal tersebut? Atau sebaliknya dia menyatakan perkara-perkara yang menurut dia ini bahaya, tapi dia melakukan. Nah, hal-hal yang semacam ini menunjukkan mungkin dia mengerti pemikiran Islam, tetapi dia tidak terikat dengan pemikiran tersebut. Mungkin bisa ada ideologi, pemikiran ideologis seperti apa? Ya nanti ada pembahasan. Oh, bisa gitu kan? Ini sebagai apa ya bahasanya, pengantar. Nanti kita perinci apa itu pemikiran, termasuk apa itu ideologi dan misalnya. Gitu. Tapi yang jelas pengetahuan kita atas pemikiran Islam dan keterikatan kita pada pemikiran itu, itulah yang menentukan lemah kuatnya sebagai kaum muslim. Ya, itu. Yang kedua, beliau mengatakan bahwa pemikiran Islam itu ibarat darah, ya, ibarat darah dan nyawa bagi umat Islam, yang itu menjadi sebab bangkit dan runtuhnya peradaban. Jadi ikhwan sekalian, kita lihat di mana genosida yang sudah terjadi dahulu kala, yaitu di Spanyol. Kaum muslimin Spanyol itu kemudian terjadi genosida besar, yang kemudian disebutnya apa? Yang di Spanyol? Granada. Iya, enggak, peristiwanya. Peristiwa pembantaian seluruh kaum muslimin oleh Ratu Elizabeth. April Mop. Intinya apa? Salah satu yang muncul, iya, tapi bukan itu. Istilahnya apa? Enggak lupa sih. Nah, kita lihat genosida yang terjadi di Spanyol. Tewas sekalian, kalau kemudian genosida di Spanyol yang kemudian menghancurkan Granada, menghancurkan apalagi Andalusia, ya, dan sekitarnya itu, harusnya berarti kan kaum muslimin selesai di situ, betul kan? Dan semua jejak peninggalannya harusnya selesai. Tapi ikhwas sekalian, kita paham banyak kitab-kitab para ulama yang masih dipakai hingga hari ini, dan itu menjadi kitab primer, adalah karangan para ulama-ulama Andalusia atau ulama-ulama Cordoba. Seperti siapa? Seperti misalnya kita tahu namanya tafsir tentang hukum yang paling komplit, ya, yang diantara yang paling luas, yaitu tafsir Al-Qurtubi, ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Ya, beliau orang Andalusia. Bahkan ketika genosida yang dilakukan Ratu Elizabeth itu, beliau sempat dikejar-kejar oleh pasukan Spanyol. Yang nanti Allah berikan pertolongan kepada Imam Al-Qurtubi itu, lolos dari sergapannya orang-orang Spanyol. Yang katanya ketika orang Spanyol itu menyergap beliau nggak kelihatan. Kita ada kisahnya bagaimana beliau selamat dari kejaran pasukan Ratu Elizabeth itu dan Raja Ferdinand, gitu ya. Itu beliau selamat ketika ternyata beliau mendapatkan karomah dari Allah, yaitu berupa ketika beliau naik kuda itu, beliau tidak terlihat oleh musuh. Nah, Imam Al-Qurtubi. Kemudian kita punya ada kitab namanya Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa. Ini kitab bisa dikatakan kitab paling
di antara kitab bestseller sepanjang masa. Karena hampir setiap sultan Islam di generasi apapun, di zaman apapun, itu pasti memiliki kitab namanya kitab Asy-Syifa. Dan kitab ini ditulis mulai dari yang tintanya biasa sampai tinta emas. Dan bahkan sampai ada beberapa ulama mengatakan mujarabnya kitab Asy-Syifa ini, kalau orang yang menghatamkan kitab ini atau membaca kitab ini, insya Allah akan disembuhkan penyakitnya. Padahal kitab ini berbicara tentang siapa? Tentang Rasulullah SAW. Jadi membahas Rasulullah dari segala macam sisi. Yang ini siapa? Al-Qadiyah. Ya, dan beliau orang Granada. Terus kita tahu ada kitab Muwatta. Ya, Muwatta. Ini kitab induk hadis, termasuk kitab yang menjadi referensinya Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Muwatta. Ya, yang nulis Imam Malik. Orang mana? Imam Malik? Imam Malik orang mana? Madinah. Orang Madinah. Terus apa hubungannya sama Spanyol? Muwatta sekarang, bahkan di antara Syekh Shalih Al-Utsaimin itu pernah menyatakan, di dunia hari ini yang kitabnya itu masih bersambung dari generasi ke generasi, yang dibaca setiap zaman, dari awal halaman sampai akhir halaman di setiap majelis, itu cuma tersisa 3 kitab. Selain Al-Quran, ya, kalau Al-Quran jelas dibaca dari awal sampai akhir, setiap zaman, setiap generasi, nggak pernah kosong. Tapi hal yang semacam itu selain Al-Quran, dalam peradaban Islam itu sisa 3 kitab saja. Yang pertama adalah Sahih Al-Bukhari, yang kedua adalah Asy-Syama'il Muhammadiyah, dan yang ketiga adalah Muwatta Imam Malik berdasarkan riwayatnya Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Bukan hal jurumnya. Nah, jurumnya juga. Iya. Spanyol juga. Jurumnya Spanyol. Nah, ini menarik, riwayatnya Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Nah, Yahya bin Yahya Al-Laitsi ini adalah ulama Andalusia yang membawa muwatta'nya Imam Malik ke Spanyol. Dan gara-gara beliau lah mazhab Maliki itu menjadi mazhab mayoritas di Spanyol. Dan bisa dikatakan tadi bahwa seluruh model muwatta, jadi muwatta itu Bapak Ibu sekalian, muwatta itu riwayatnya banyak. Jadi ibarat saya ngomong gini ya, ini kan yang dengar ada beberapa orang. Ya. Nah, ketika saya menyampaikan pembelajaran dari A sampai Z, dan setiap murid ini kan mencatatnya beda-beda. Ya, mencatatnya beda-beda. Ada yang mencatatnya penuh, ada yang mencatatnya kurang, ada yang saat tadi sambil ke belakang dulu, ada yang ketiduran, sehingga ada beberapa yang kelewat. Dan riwayat yang paling masyhur untuk kitab Muwatta itu adalah muridnya Imam Malik yang bernama Yahya bin Yahya Al-Laitsi, dan beliau orang Spanyol. Dan ternyata meskipun Spanyol itu sudah tidak ada kaum muslimin pada zaman itu, kalau tidak tahu ya kalau sekarang, tetapi pemikiran Islam yang lahir dari Spanyol itu tidak hilang hingga hari ini. Bahkan tadi Muwatta riwayatnya Yahya bin Yahya Al-Laitsi itu masih terus bersambung, dibaca dari awal hingga akhir di setiap zaman. Menunjukkan apa? Selama pemikiran itu tidak pernah hilang dari kaum muslimin, meskipun kaum muslimin hilang dari wilayah tersebut, tetapi kejayaannya, ya, peninggalannya, akarnya masih terus ada hingga hari ini. Jadi kalau kita mau datang ke Spanyol hari ini memang sulit mencari masjid, karena masjid sudah jadi gereja rata-rata di Spanyol gitu ya. Begitu. Sehingga
kembali bahwa pemikiran Islam ini ya yang akan menjadi darah dan nyawanya kaum muslimin. Ya. Jadi kalau kita mau menyiapkan senjata, menyiapkan nuklir ya, itu memang perlu. Tetapi yang paling urgent, yang menjadi ruh bagi kaum muslimin itu adalah pemikiran. Kalau pemikiran itu hilang, meskipun kita banyak, nggak akan terrecord oleh sejarah. Spanyol hari ini udah nol dari kaum muslimin, tetapi kita masih senantiasa berbicara tentang Andalusia, Cordoba, Granada, dan yang lain-lain. Yang senantiasa kalau kita berbicara beberapa kota tersebut pasti kita ingat tentang Islam. Menunjukkan apa? Meskipun di situ sudah tidak ada kaum muslimin, tapi jejak pemikiran itu tumbuh lahir dari situ. Sehingga kaum muslimin ini akan senantiasa muncul ketika pemikirannya tidak berhenti. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau sampai ada pandangan bahwa males sebagai seorang muslim itu malas berpikir, itu satu langkah menuju kehancuran bagi kaum muslim. Saya banyak Bapak Ibu sekalian, kalau saya itu senantiasa nanya gitu ya ke beberapa orang, kalau senang itu sukanya kajian apa? Rata-rata saya kajian gak mau yang rumit. Saya kajian gak mau yang pusing. Saya mau kajiannya yang nyantai saja. Sehingga apa? Kenapa akhirnya kalau majelis bapak-bapak banyaknya majelis tahlil? Iya kan? Kalau majelis tahlil itu banyak yang datang. Banyak makanan itu. Karena satu sisi ini saya bukan dalam rangka ini ya, tapi rata-rata kalau diisi pengajian itu malas. Gitu. Jadi kalau majelis pengajian rutinan itu jarang hadir. Tapi kalau majelis rutinan tahlilan, itu rutin masih datang itu. Ada Samsul. Ada Cipoki. Sederhananya apa? Karena nggak perlu mikir, tinggal baca gitu ya, tahlilnya ini, baca tahlilnya. Sehingga alasan yang paling mendasar itu kenapa? Karena bahasnya pasti kalau ditanya kenapa kok nggak mau datang yang kajian yang fikihnya misalnya, apalagi kajian pemikiran Islam lebih berat lagi. Kalau ditanya kenapa nggak mau datang, rata-rata jawabannya sama, apa? Sudah capek ngurusin hidup, sudah capek ngurusin kerjaan. Masa kita kerja udah pusing kan? Masa ngaji suruh pusing lah? Ayahnya gitu Pak. Kerjaan udah pusing, masa mikir agama pusing lah lagi. Jadi akhirnya udahlah, mau belajar agama, mau ngaji agama yang nyantai-nyantai saja, yang nggak bikin pusing. Itu menunjukkan mulai tahap kita hancur. Karena ruh dan nyawa kaum muslimin itu ada dalam pemikiran. Kalau kaum musliminnya aja sudah wegah, males gitu ya, memikirkan tentang agamanya, itu alamat kehancuran. Makanya wajar kita melihat hari ini kaum muslimin katanya muslim, tetapi perilakunya, pemikirannya gak ada Islam. Bahkan sampai ada orang-orang yang kayak selebgram gitu ya, orang-orang yang terkenal. Kalau ditanya agamanya apa, itu kayak itu privat, itu saya katanya itu. Itu kan aneh gitu. Ditanya agama kok malu. Padahal tinggal jawab aja, ya Islam gitu. Kenapa dia malu? Karena dia nggak pede menampilkan Islamnya. Kenapa dia nggak pede menampilkan Islamnya? Karena dia tidak mengenal Islam itu sendiri. Karena dia tidak mengenal, maka dia tidak pede untuk mengenalkan. Betul kan? Kan ya kan begitu. Jadi kalau semua mengenalkan Islamnya itu khawatir dites apa gimana, nggak ngerti saya. Dites sadar gitu atau gimana? Nggak ngerti saya. Gitu. Jadi sampai ada kan itu ya kemarin pas kita Ramadan itu kan, ya, war takjil, ya kan, perang takjil itu kan. Sampai banyak itu kan orang-orang nonis itu sampai menghafalkan teori
materi-materi dasar tentang keislaman kan gitu. Bahas tentang dia menghafal rukun Islam, rukun iman, yang ternyata kaum muslim sendiri kadang nggak hafal. Loh, itu saya dapati. Saya pernah itu uji adik kelas di kampus dulu itu. Saya tanya rukun iman itu kok bolak-balik. Padahal rukun iman yang ini aja orang Nasrani pas kemarin Ramadan itu hafal. Ini kan menyedihkan. Bagaimana bisa kemudian orang yang tidak beragama Islam malah menghafal materi-materi yang dasar seperti ini? Begitu. Nah ini mulai muncul. Jadi hari ini tuh kita berhadapan pada kondisi yang membuat kita memang nggak mau berpikir tentang agama lebih dalam, nggak mau berpikir agama lebih serius. Jadi agama itu kayak apa? Pelengkap. Agama itu hanya sebagai seperti saya haus, kan itu melepas dahaga di atas apa? Pusingnya, ruwetnya kehidupan dan pekerjaan. Jadi agama itu jadi pelarian hari ini. Maka akhirnya apa? Kualitas iman kita dengan para sahabat itu beda jauh. Para sahabat menjadikan agama sebagai poros hidup. Semua pekerjaannya, keluarganya, bermasyarakat, bernegara dan segala macamnya itu urusannya pasti berkaitan dengan agama. Tapi kita hari ini agama hanya sekedar pelepas dahaga. Sebagai haus, capek dengan kerjaan, capek dengan hidup, tak belajar agama, tak ngaji. Maka posisi ini agama itu menjadi posisi yang sangat-sangat rendah dalam hidup kita. Makanya wajar hari ini orang ketika ada persoalan agama itu lebih banyak nggak tahu dan masa ini hukumnya apa? Nggak ngerti. Ya nggak tahu, padahal dia nggak ngerti. Jadi banyak itu kan. Ketika saya tanya misalnya orang-orang yang sudah kerja kemana, tempat apa gitu, saya tanya kerja di tempat itu teh tahu nggak hukumnya apa? Nggak tahu. Terus kenapa kerja di situ? Ya gede lah gaji. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita hari ini benar-benar jauh dari pemikiran Islam. Sehingga ibarat orang kalau kekurangan darah itu seperti apa, Pak? Orang kalau kekurangan darah itu bagaimana kondisinya? Anemia. Ya orang anemia itu gimana sih? Lemes. Gak ada semangat, gak ada daya. Ya kita melihatnya ngantuk. Ya kan ciri orang kekurangan darah itu suka ngantuk. Saya kayak nyindir yang ngantuk ya. Iya Pak. Ini memang sama. Tapi ini saya sampaikan sebagai bentuk apa tadi? Kalau kaum muslimin sudah mulai menghindar untuk berpikir dengan agamanya, maka dia nggak ada semangat untuk mensiarkan agamanya. Makanya akhirnya muncul gejala tadi ya, orang-orang malu untuk menyebutkan bahwa dia beragama Islam. Gimana coba? Orang malu beragama Islam itu gimana sih? Ya, tapi itu ada. Itu kan orang-orang yang malu menyebutkan bahwa saya itu seorang muslim. Nah, muslim itu malu. Bagaimana bisa ada orang yang malu untuk menyampaikan bahwa agamanya Islam? Kan kalau menurut influencer itu katanya agama itu ranah intim. Sebagaimana kita berhubungan dengan suami istri katanya. Jadi tidak perlu diketahui oleh siapa. Tanya ini aja ya, dalih saja. Dalih. Ini menunjukkan kita pada posisi yang sedang kritis kekurangan darah. Ya kalau kita lihat istri kita sedang melahirkan gitu ya, kalau HB-nya lagi turun, kita jangankan untuk berdiri, ya. Kadang untuk membuka mata saja itu lemas, gitu. Sehingga butuh transfusi darah. Dan kalau kita lihat hari ini kaum muslimin yang apatis dengan agamanya, itu butuh apa? Donor darah. Dan cuma donor di sini konteksnya adalah donor pemikiran Islam. Sehingga apa? Perlu disuntikan.
perlu difahamkan, perlu dijelaskan tentang pemikiran Kalau ada orang malas bahas agama, wah ini kan kesempatan harus dikejar. Ya, kalau ada orang mengatakan, yuk kita bahas hukumnya ini, malas saya. Wah ini harus dikejar. Kenapa? Karena berarti dia sedang kritis kekurangan dan sehingga tidak ada semangat sama sekali. Jadi melihat agamanya itu jatuh sekalipun dia nggak peduli. Orang-orang semacam ini kalau dapat tanya, itu ada Nabi Muhammad dihina orang, dia akan bilang masa nggak ada urus, ya itu urusannya yang lain lah, saya nggak ada urusan sama itu. Karena merasa apa? Darahnya bukan darah Islam lagi sekarang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita tanya seseorang apa yang menjadi poros hidup kita, kalau kita membahas agama nggak semangat, tetapi ketika membahas uang, itu langsung semangat 45. Yang awalnya nggak ada waktu pun disiapkan waktunya. Berarti menunjukkan darahnya itu darah apa? Darahnya itu berarti dosa. Darahnya itu uang. Sumadiu. Sakit aja langsung sehat itu. Gitu kan? Jadi ketika misalnya ditawarin, yuk ada kajian nih, capek kok nih, sakit. Ini masih di pertanyaannya dirubah. Ada tawaran bisnis nih. Di mana? Sekarang kan? Iya, ayo. Padahal apa yang bilang sangat. Saya pilih itu. Itu banyak terjadi. Gitu. Makanya ketika kita ajak yuk kajian gitu, sedikit mas. Tapi ya kalau kita ajak yuk bisnis lah. Ya ini 100 sampai 100 km pun akan ditempuh. Itu. Jadi ini yang harus kita pahami bahwa pemikiran kita sudah berubah. Kaum muslimin hari ini darahnya bukan lagi Islam, tapi darahnya harta, tahta, dan pemimpin. Kuota. Harta, tahta, res. Jadi mukadimah saja kita membahas ini ya, jadi terkait kondisi. Jadi beliau ingin menyentuh, sadar dulu, yuk sadar bahwa kalau kita tidak menjadikan Islam ini sebagai darah kita, ya kita akan apatis totalitas dengan Islam itu. Jadi Islam ketika turun, runtuh dan bangkitnya dia nggak peduli sama sekali. Jadi Islam itu ibaratkan darah, ya. Kalau darahnya lemah, ya dia juga lemah. Umatnya saja lemah ya. Sekarang lemah secara general kaum muslimin hari itu lemah. Karena apa? Darahnya bukan lagi Islam. Donor yang dikasih itu bukan Islam. Nah, kemudian yang ketiga di akhir dia mengatakan apa? Hak pemikiran Islam bagi kita umat Islam itu adalah mempelajari Islam, konsisten dalam mempelajarinya dan terikat dengannya. Sehingga apa? Menjadikan Islam bekal untuk berinteraksi dengan masyarakat. Ini hak pemikiran Islam atas diri kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita punya kewajiban bahwa setiap kita berinteraksi dengan siapapun, yang kita harus utamakan adalah tentang Islam. Jadi tidak hanya sekedar sekedar kita berakhlak baik, tetapi Islam yang harus ditonjolkan. Sehingga itu menjadi syiar bagi siapa? Syiar bagi siapa? Dan itulah donor kita kepada mereka. Gitu. Bagi yang memiliki itu. Makanya dakwahlah meskipun hanya dengan satu ayat. Ya, sampaikanlah hanya dengan satu ayat. Itu menunjukkan betapa pentingnya kita memberikan donor kepada sesama kaum muslimin. Donornya asal pemikiran Islam. Maka jangan malu Bapak Ibu sekalian, ketika membahas segala sesuatu kaitkanlah dengan Islam. Itu jangan pernah malu. Sampai saya punya teman itu juga kadang bosan nutup sampai kuping. Kenapa ditutup? Saya nggak mau dengar. Tapi
Kenapa emang? Ya kalau ahli iman tahu kalau itu dosa, jadi ahli nggak boleh ngelakuin nanti. Berarti kan disebut nggak tahu, sampai nutup kuping. Padahal itu hak pemikiran Islam. Sehingga apa? Kita harus sampaikan terus. Islam itu harus menjadi poros hidup di. Nah, begitu ya. Ini mukadimah yang beliau sampaikan. Itu kurang lebih begitu. Dan kalau ada yang meragukan pemikiran Islam ini apakah bisa menjawab seluruh problematika kehidupan, maka jawabannya di Islam. Kenapa? Karena Islam sudah teruji 1400 tahun. Ya. Nah, itu nanti kita pelajari. Bagaimana sih kok Islam bisa membahas atau menjawab seluruh problematika kehidupan manusia. Baik. Kemudian selanjutnya, ya, maka kita masuk pada bahasan bab pertama. Jadi bahasan bab pertama itu banyak ya sebenarnya. Pertama ada tentang definisi, asas, karakteristik, keunggulan pemikiran Islam. Kemudian keunggulan Islam dibandingkan dengan pemikiran sebelumnya, dan transformasi, bagaimana merubah masyarakat lewat pemikiran Islam. Jadi setidaknya ada 6 poin. Tapi saya nggak tahu apakah bisa bahas pada malam hari ini semua atau. Jadi ceritanya ini kan saya ringkaskan ya Bapak Ibu. Saya meringkas ini. Yang ringkas istri saya. Karena dari tadi saya ini terus kajian terus keluar. Sibuk ya. Jadi belum sempat ini kan, tapi nggak apa-apa. Jadi saya sekalian biar baca. Baik. Kita masuk yang pertama tentang pemikiran Islam. Sebenarnya sebelum masuk di sini, ini ada satu yang si peringkas ini ternyata kelewat. Yaitu apa? Bahwa pemikiran Islam itu terkadang ketika kita berbicara pemikiran itu kan kadang dikembalikan kepada nisbat dulu. Ada yang disebut sebagai pemikiran barat, kadang ada yang disebut sebagai pemikiran apa? Islam. Kadang ada juga yang disebut sebagai pemikiran sosialis. Ada yang kemudian juga disebut sebagai pemikiran filsafat dan lain-lain. Nah, awal mulanya bagaimana sih sebuah pemikiran bisa disebutkan dengan istilahnya apa? Pemikiran Darwin misalnya, ya kan? Atau Darwinisme. Beda antara teori Darwin dan Darwinisme, ini beda. Ya, sama kayak istilahnya apa? Apa ya? Selalu lagi. Ya, tapi kalau lebih jadi beda antara teori Darwin dengan Darwinisme. Itu dua hal yang berbeda. Pandangan yang menyatakan manusia berasal dari kerang itu bukan teori Darwin, tapi Darwinisme. Gitu. Jadi pengikutnya Darwin yang mengembangkan teorinya Darwin. Gitu. Jadi bukan Darwinnya yang menyatakan begitu. Jadi keliru kalau misalnya ada menyatakan bahwa manusia itu dari kerang, itu pemikirannya Darwin, itu salah. Tetapi itu adalah Darwinisme, gitu ya. Ya gitu. Nah, kadang dinisbatkan kepada penemunya atau pendirinya atau pencetusnya. Itu atau mungkin juga teori Marxisme, nah misalnya gitu. Pencetusnya adalah Karl Marx, gitu. Atau kemudian kayak apa namanya Soekarnois, gitu ya, misalnya. Gitu. Itu yang berdasarkan orangnya. Ada juga yang berdasarkan apa namanya sekedar apa yang menonjol, seperti pemikiran Barat, karena yang banyak memakai orang-orang Barat atau pemikiran Eropa, gitu ya. Nah itu sekarang begitu juga. Nah ada juga pemikiran yang dia dinamakan itu berdasarkan asas pondasinya. Nah, ketika kita katakan pemikiran Islam menunjukkan bahwa pemikiran ini dinamakan karena dikembalikan kepada asasnya. Asasnya yaitu Islam. Akidah Islam. Sama sebenarnya kayak istilah ini, saya lupa lagi. Nah, tentang istilah kekristenan. Kristen, ya ini sempat rame kemarin. Kristen, antara istilah Kristen, Nasrani, dan Katolik. Apa bedanya? Trinitas. Kristen, Nasrani, dan Katolik.
Kristen itu sebenarnya konstan. Ya, kalau Katolik itu memang sudah menjadi gereja utama ya. Gereja utama. Kalau Kristen itu enggak. Ya beda lagi nanti dengan pandangan Nasrani yang Al-Quran menyebut itu. Al-Quran menyebut mereka kan dengan Nasrani. Itu ada maksudnya. Ternyata sebenarnya Nasrani itu dari kata Nazaret, yaitu orang-orang dari kota Nazaret. Gitu, yaitu Nabi Isa. Nabi Isa kan dari kota Nazaret. Nah, nanti kemudian orang-orang yang mengikuti itu atau yang mengikuti ajaran dari kota tersebut lah disebut sebagai Nasrani. Dan akhirnya itu menjadi aliran khusus di teologi Kristen itu sebagai aliran pengikut Nabi Isa yang masih berpegang kepada perjanjian lama atau masih menggunakan hukum-hukum Yahudi ortodok. Ya, itu akhirnya nanti disebutnya Nasrani. Itu seperti itu. Kalau Kristen itu nanti kembalinya kepada Kristus, ya, yaitu tentang konsep kekristusan. Itu makanya disebutnya Kristen. Ya, kurang lebih begitu. Ya, itu asas. Menunjukkan itu namanya pemikiran berdasarkan asas. Dan Islam itu sama. Ketika ada pemikiran Islam, maka menunjukkan bahwa pemikiran ini dinamakan berdasarkan asasnya, yaitu Islam. Maka gak ada urusan Bapak Ibu sekalian. Ketika yang ngomong itu orang Jawa, asalkan pandangannya itu disarikan dari pemikiran atau dari asas Islam, maka itu pemikiran Islam. Meskipun yang ngomong orang Jawa, meskipun yang ngomong orang Arab, tapi kalau dia ngomong itu, pemikiran yang disampaikan itu tidak berdasarkan asas Islam, maka tetap tidak kita katakan itu pemikiran Islam. Karena yang pemikiran Islam itu harus berdasarkan asasnya, bukan siapa yang ngomong. Ya, maka ada ungkapan yang menarik itu biasanya. Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan apa? Unzur maqala wa la tanzur maqala. Perhatikan apa yang dibicarakan. Ini menunjukkan apa? Harus kita pahami. Itu asasnya apa? Wala tanzur maqala. Jangan perhatikan siapa yang maka Islam itu tidak tergantung kolaunan, enggak. Siapa yang ngomong, enggak. Tapi Islam itu bergantung kepada apakah yang dia sampaikan itu sesuai atau berdasarkan Islam atau tidak. Hatta itu orang Arab, maka gak ada urusan. Jadi Islam itu tidak senantiasa diidentikan dengan orang Arab. Tetapi Islam memang identik dengan bahasa Arab. Itu gak bisa diabaikan. Islam gak bisa diidentikan dengan orang Arab, tapi Islam bisa diidentikan dan senantiasa identik dengan bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu kunci. Ya, bahasa Arab itu pun kunci, bukan Jawa itu kunci. Bahasa Arab itu kunci. Kalau kita memahami bahasa Arab, maka kita akan memahami 90% ajaran Islam. Kenapa 10%-nya? Ya karena ada pembahasan Islam dengan bahasa-bahasa selain Arab. Tapi itu sedikit jumlah. 90% itu berbahasa Arab semua. Orang Cordoba Spanyol itu kan bukan orang Arab, tapi mereka nulis pakai bahasa Arab. Padahal bukan orang Arab. Penulis kamus kayak Tajul Arus, kemudian kamus Lisanul Arab, itu bukan orang Arab, Bapak Ibu sekalian. Itu orang non-Arab yang nulis. Menunjukkan apa? Bahwa bahasa Arab itu tidak identik lagi dengan orang Arab, tapi bahasa Arab itu identik dengan Islam. Ya, identik dengan Islam. Gitu. Makanya kenapa di Arab sana, Bapak Ibu sekalian, di antara cara merusak Islam di Arab itu adalah dirusak tata bahasa Arabnya. Gak percaya? Orang Mesir itu
ujian nahwu, ya, rata-rata nilainya itu 30. Orang Arab. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, kalau antum tawarkan Al-Quran ini kepada orang Arab, belum tentu ngerti mereka. Karena bahasanya sudah beda aja. Ibarat bahasa Al-Quran itu bahasa resmi, bahasa kamu. Sedangkan bahasa yang digunakan itu sudah bahasa slang, sudah sangat jauh berbeda. Sehingga orang Arab hari ini itu sudah sulit juga untuk memahami Islam, karena bahasa sehari-hari mereka itu sudah tidak ada kaitannya dengan bahasa resmi yang digunakan oleh Al-Quran, bahasa yang digunakan Al-Hadis, bahasa yang digunakan adalah kitab-kitabnya para ulama. Sudah tidak menggunakan itu. Sehingga orang Arab sendiri itu kadang nggak paham dengan kitab yang dibaca. Ini seperti itu kasusnya. Sehingga sekarang saya katakan tadi bahwa bahasa Arab hari ini itu tidak identik dengan suku tertentu. Beda dengan bahasa Indonesia gitu. Orang yang bahasa Indonesia mayoritas masih adalah berkaitan dengan orang Indonesia. Tapi untuk bahasa Arab itu sudah tidak berlaku. Nah kita lihat hari ini kan, Sudan itu Afrika Utara, bukan orang Arab, mereka itu orang Barbar, sukunya suku Barbar. Tapi mereka di antara yang masih menjaga kefasihan bahasa Arab. Itu sudah. Ada Mauritania, itu juga sama. Ya, itu udah Afrika bagian ujung sana, jauh sama Arab. Tapi mereka bahasa kami bagus. Ya, malah yang di pusat-pusat Arab itu malah mulai hilang bahasa itu. Jadi di antara cara merusak Islam di Timur Tengah itu merusak bahasanya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang belajar nahwu sorof gitu ya, ikut les-lesnya, ikut kajian-kajiannya, daurah-daurahnya gitu ya, terus Bapak pergi ke Arab sana, niscaya orang Arab sendiri nggak paham apa yang Bapak Ibu sampaikan. Arab jahlul, Arab bahlul. Nah begitu ya. Jadi kembali bahwa Islam, pemikiran Islam itu tidak berkaitan dengan kelompok tertentu atau suku tertentu, tidak. Gitu. Tetapi bahasanya memang harus bahasa Arab. Ini beda, gitu, dengan pemikiran yang lain. Nah, maka ketika kita katakan bahwa apa itu pemikiran Islam, ya, maka pemikiran Islam itu, ya, itu apa bahasa Arabnya kemudian disebutkan di situ ya oleh Syekh Muhammad bin Abdullah. Al-fikrul Islami huwal hukmu 'ala al-waqi' min wijhatin nadharil Islam. Jadi pemikiran Islam itu adalah huwal hukmu, dia adalah hukum. Ya, atau kalau di sini diistilahkan upaya untuk menilai apa yang dinilai, apa yang dihukumi 'ala al-waqi', sebuah realita. Ya, sebuah fakta. Min wijhatin nadharil Islam. Ya. Menilai fakta tersebut dari sudut pandang Islam. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mendapat suatu peristiwa tertentu, alamiahnya harusnya yang sehat, kaum muslimin yang sehat, itu ketika melihat suatu peristiwa itu tanya dulu, hukumnya apa dalam Islam? Itu yang harusnya muncul pertama kali. Jadi kaum muslimin yang sehat itu ketika melihat suatu peristiwa yang ditanya dulu adalah apa hukumnya dalam Islam. Itulah yang benar. Atau kemudian ketika melihat suatu peristiwa langsung mengatakan, oh, Islam itu punya pandangan itu seperti itu berkaitan dengan peristiwa tersebut. Itu begitu. Itu sehatnya. Ada yang ditawar Bang Emok, hayu. Ditawar pinjol, hayu. Ada lagi. Lajan hukum saja. Lajan apa saja tidak tanya bahasa. Jadi begitu. Jadi ketika ada suatu realita baru, peristiwa baru, apapun itu terkoneksi dulu pada dirinya adalah ini Islam teh gimana bahas ini? Islam teh memandang ini harus bagaimana? Kita harus bersikap seperti apa? Enggak tiba-tiba hayu.
tawaran apa? Pay letter, wes. COD, oke, klik weh. Belum punya duit, pengen beli barang, pay letter aja. Katanya apa paling banyak? Masuk. Oh iya. Masuk. Iklannya masuk. Bahkan kan sangat tinggi sekali angka pinjol itu. Ya maksudnya Indonesia itu kan separuh ya. Pinjolnya tinggi. Yang disebutkan di paling itu benar-benar realistis sekali gitu. Ya masa kita kan ASEAN ya, negara ASEAN yang paling tinggi judi online gitu. Parah sekali. Data menyebutkan judi online Indonesia itu paling tertinggi se-ASEAN. ASEAN. Enggak se-ASEAN, se-ASEAN lah. ASEAN. Oh, itu kan tragis ya. Muslim terbesar kedua. Kalau lama lagi terbesar kedua di dunia, pinjolnya tertinggi. Pinjolnya judi online itu tertinggi se-ASEAN. Para ulama kurang bahas hukum apa tentang judi, tapi mereka nggak connect dengan kalau online dikira itu main game. Diperhalus ya, diperhalus game online, game cuan, atau bahasa yang lain kadang apa? Bukan judi online, kadang bahasanya apa? Investasi online. Wih, main saham. Gak tahu tuh hukum saham apa juga pokoknya main. Ya, itu menunjukkan kita hari ini rusak. Kaum muslimin hari ini sakit. Orang yang sedang kekurangan darah sebenarnya. Gitu. Jadi melihat sesuatu itu tidak pernah dihukumi dengan Islam. Islam itu ke-100 nanti. Kalau sudah enak, sudah nyaman, baru Islam itu gimana? Baru tobatnya hijrah dari judi. Itu kalau tidak ada masalah besar gitu. Kalau utangnya udah gede gitu ya, udah dikejar pinjol sana sini. Nah, baru ya Allah. Hamba tobat ya Allah gitu. Padahal itu harusnya bisa diantisipasi sejak dini. Ya. Ketika apa? Ketika melihat realita, melihat sesuatu, dia tanya hukumnya. Bentar, ini dalam Islam itu pandangannya bagaimana? Maka kan selamat sebelum terjadi. Ini mah enggak. Main dulu. Ketika terjadi musibah, baru ya Allah, hamba sadar ya Allah, hamba iman pemadam kebakaran. Pas kebakaran baru muncul. Jadi ini yang harus kita pahami dalam pemikiran Islam itu, yang pertama harus kita lihat adalah realita dulu, faktanya, wakil. Wakilnya itu bagaimana kita melihat? Gitu. Jangan sampai kita salah menghukumi wakil atau merinci wakil ini, karena beda wakil beda hukum. Ini yang sering tertukar, sering salah menghukumi atau salah dalam penghukuman itu ketika membahas wakil atau realita fakta itu salah, maka dia akan menyimpulkan yang pun salah. Kan begitu ya. Maka kita sebagai seorang muslim itu harus melek dengan realita. Ya, melek dengan realita. Jangan kemudian kita gitu urusin diri sendiri. Padahal nggak tahu ternyata anaknya kena pinjol. Kasusnya kayak gitu. Orang tuanya mah kelihatan soleh, baik gitu ya. Ternyata yang jahat, yang nakal dia apa? Anak. Kita nggak pernah tahu. Makanya kita perlu pahami realita. Kayak saya kan berurusan sama anak-anak muda, gitu ya. Sehingga dia terasa muda terus gitu. Anak-anak muda itu banyak yang hari ini, kalau dulu zaman saya waktu masih muda, itu problemnya ya sekarang masih muda sih. Itu dulu problemnya anak muda adalah pacaran. Tapi realita anak muda hari ini, Bapak Ibu sekalian, itu lebih mengerikan. Mereka gak pacaran, tapi bentuk hubungannya itu banyak sekali. Ada HTS lah, ada FWB lah, ada LDR, Jatah mantan, macam-macam. Jadi kalau ditanya pacaran kan enggak,
Sehingga sekarang itu untuk mengkorek itu gak cukup dengan aku pacaran, koreknya yang lain. Sampai kemudian tanya dulu, ada perempuan yang disenangi enggak? Ada. Komunikasi ya udah kalah. Jadi sekarang bahas realita itu sangat-sangat harus detail sekali. Tapi banyak orang-orang yang gagal memahami judi online itu karena anggapnya itu sebuah realita game. Itu yang lugu. Yang agak-agak pintar memahaminya itu kayak investor. Pintar tapi goblok. Ya, itu maksudnya kayak investasi. Jadi kayak ini mainnya saham. Kan gitu ya. Lebih akan Bahasanya kita main trading gitu. trading. Padahal kenyataannya judi juga itu. Dihaluskan bahasanya ya. Iya. Sebagaimana mohon maaf, riba disebutnya bunga. Itu bahasa halus. Bapak Ibu sekalian, hari ini orang berbuat maksiat itu nggak mau dikatakan antum itu apa dengan sebutan-sebutan yang buruk itu nggak mau. Betul nggak? Ya. Tapi orang yang mau berusaha soleh itu hari ini banyak sebutan-sebutan buruk. Sering masjid radikal. Tapi orang yang suka apa namanya pacaran ini open minded. Duta pacaran. Orang yang suka main riba, itu biasanya apa? Dia seorang businessman, trader, gitu. Bahkan mohon maaf ya, wanita apa? Pelacur, itu sebutnya apa? WTJ atau PSK, pekerja seksual, pekerja seks komersial, pekerja seks komersial. Maunya disebut pekerja, nggak mau disebut pelacur. Itu kan pelacur. Koruptor juga apa tadi istilahnya? Maling, semuanya. Koruptor, Maling bayar, gitu. maling uang negara, gitu kan ya. Nggak mau sebutnya koruptor. Biar keren. Terus ada orang yang ubar syahwat, ubar nafsunya apa? Apa namanya? Saya itu jujur apa adanya. Nggak mau dibilang wah ini ubar syahwat, ini ubar nafsu. Ini saya itu apa adanya. Jadi anugerah yang Allah berikan. Jadi saya lakukan yang bisa. Itu banyak itu kasus-kasus kayak gitu. Jadi kita lihat hari ini Bapak Ibu sekalian bahwa orang hari ini bermaksiat itu nggak mau diberikan label-label buruk, tapi suka melabeli buruk orang-orang yang beriman. Suka melabeli buruk orang-orang yang berusaha soleh. Kita memang sadar kita bukan orang soleh. Kita orang yang berusaha untuk soleh, belajar untuk soleh. Tetapi orang-orang yang mau belajar untuk soleh ini itu langsung diberikan nisbatan buruk. Sok suci lah, kan gitu. Udah sih apa adanya aja gitu. Maksudnya udah nafsu ya nafsu aja, gak usah ditahan-tahan. Parah. Padahal Allah sudah mengajarkan kepada kita yang namanya nafsu itu memang harus dilawan, tidak diubah. Hari ini orang mengubah nafsu itu dianggap wajar. Gitu kan? Itu realita hari ini yang terus. Bapak Ibu sekalian, kenapa kemudian kita lihat kalau ada yang bertanya kenapa ini para ulama kan banyak ya. Tapi kenapa kok kemudian kok seperti seolah-olah tidak bisa tuntas membahas ini? Karena rata-rata Bapak Ibu sekalian kelemahan di antara orang-orang yang mondok, ya, orang yang kemudian mesti nggak semua, saya kata nggak semua, cuman kebanyakan itu adalah jauh dari realita, nggak paham atas realita, gitu. Makanya wajar nanti ada yang bilang bunga bank itu bukan riba, karena nggak paham. Itu banyak kasus. Ya. Sehingga ketika kita sudah memahami realita atau fakta itu, maka kita cari hukumnya, gitu ya. Yang kaitannya antara apa nih sebetulnya kembali. Jadi ketika kita memahami al-waqi, ya, terus kita paham atas hukumnya, maka kita cari ada kaitan nggak fakta dan hukum tersebut. Ya, itu. Dan secara umum realita, kalau kita berbicara realita itu ada dua.
dan ada realita yang berupa perbuatan, ada benda dan perbuatan. Maka Ibnu Sina mengatakan wal waqi'u qad yakuna syai'an, bahwa ada kalanya realita itu ada dua. Pertama beliau mengatakan wa qad yakunu fitnah, ya. Jadi realita itu terkadang berupa syai' benda, dan yang kedua adalah wa qad yakunu fitnah. Terkadang itu perbuatan. Jadi ada benda, ada perbuatan. Nah, fa in kana syai'an fa imma an yakuna hukmuhu mubahan aw haram. Jadi kalau apabila realita itu berupa benda, ya, maka hukum atas suatu benda itu bisa mubah atau haram. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara minuman, ini kan benda, betul kan? Maka benda itu hukumnya cuma dua. Kalau nggak halal, ya haram. Nggak ada kan? Ini minuman sunnah, nggak ada. Ini minuman sunnah. Ini minuman makruh. Minuman itu cuma ada halal atau haram. Dan gimana dengan rokok? Kan orang sering itu dibahas kan, rokok itu hukumnya makruh. Kok bisa rokok makruh? Bila tuh ikut Bahkan di daerah saya itu kiai nggak udut itu nggak udut atau nggak ngerokok itu ya kan kiai sampai begitu. Kita mau Ada itu ahkam ada. Nah, kemudian jadi perbuatannya kalau rokok itu kita bahas sedikit. Jadi kalau rokok itu kenapa kok ada makruh? Makruh itu merokoknya, bukan rokoknya. Makruh itu merokoknya, bukan rokok. Rokok kan bendanya. Bagi orang yang nyata makruh berarti apa? Hukum rokok halal. Ya halal. Tapi ada mudarat, maka dikatakan makruh. Karena ada mudarat. Karena mudaratnya masih belum pasti, maka dikatakan makruh. Kalau mudaratnya pasti haram jadi. Artinya begitu. Kaidah. Karena Imam Al-Bajuri ketika menyatakan hukum rokok itu ada di Hasyah Al-Bajurinya Fathul Qarib. Ya. Imam Al-Bajuri itu kenapa menyatakan hukum rokok itu makruh? Karena alasannya di zaman beliau para tabib ahli kesehatan itu masih belum bisa memastikan mudaratnya rokok. Jadi mudaratnya rokok itu masih bersifat dzon, prasangka. Makanya karena prasangka dia menyatakan hukumnya musik. Entah kecoba. Kita bahas. Itu butuh kesan yang lebih ini lagi gitu. Tapi begitu. Ya, makanya kata Syekh Labib Najib, ya, kalau Imam Al-Bajuri itu masih hidup hari ini, maka niscaya beliau nggak akan lagi mengatakan rokok itu makruh, tapi haram. Karena mudaratnya sudah bukan lagi dzon, tapi qat'i. Karena mudaratnya rokok sudah sepakat seluruh ahli kesehatan bahwa rokok itu memiliki mudarat. Nah itu maka kata beliau begitu, hukumnya itu jadi haram harusnya. Tapi direvisi. Nggak tahu Nah ini repotnya. Nah itu benda. Jadi benda itu kalau kita mengetahui segala sesuatunya, maka hukumnya cuma dua. Kalau nggak mubah, ya haram. Dan hukum segala sesuatu itu mubah. Itu untuk benda. Al aslu fil asya'i al ibahah hatta ma lam yarid dalilun tahrim. Itu kaidah. Kaidah berkaitan dengan hukum benda. Bahwa benda itu selama tidak ada dalil yang menyatakan haram, berarti benda itu mubah. Itu sudah kepastian. Jadi Bapak Ibu sekalian, di bawah lihat tuh ada kreasi makanan tertentu gitu ya, misalnya ini apa nih? Halal apa haram? Maka hukum asalnya itu halal. Itu kaidahnya begitu. Maka muncul apapun itu, ada kreasi apa, tiba-tiba ada apa gitu. Itu pasti hukum asalnya halal. Hingga datang hatta malam nyarid dalil tahrim, hingga datang dalil yang mengharamkan. Jadi kalau ada benda-benda ini yang kalau kita mau katakan haram,
itu yang menyatakan haram wajib mendatangkan dalil. Itu kaidah, konsekuensi dari kaidah ini. Sedangkan bagi yang menyatakan halal itu memang nggak perlu bawa dalil, karena sudah menjadi hukum asal. Jadi ketika sesuatu kita menyatakan ini halal apa halal. Karena apa? Ya, karena saya nggak tahu ada dalil mengharamkannya. Sehingga ketika ada orang menyatakan ini tuh haram, ya bawakan dulu dalil keharaman. Jadi orang yang mau mengharamkan dalam suatu benda itu butuh mendatangkan bukti ataupun dalil. Gitu. Ya, seperti itu. Makanya sebenarnya kaidahnya label makanan itu bukan label halal, tapi label halal. Cuma Bapak Ibu sekalian, kita hidup pada dimensi suasana peradaban yang bukan Islam, yang mana hampir seluruh jenis makanan itu ya, atau dunia industri itu menggunakan bahan-bahan halal. Makanya akhirnya sampai dicari label halal. Meskipun sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian mencari sesuatu nggak ada label halalnya, nggak masalah. Ya, karena hukum asalnya halal gitu. Cuma dengan adanya label halal itu semakin menguatkan, itu aja sifat. Gitu ya. Jadi kalau mau mengharamkan segala sesuatu termasuk obat-obatan, itu harus mendatangkan dalil. Gitu. Makanya obat-obatan dalam Islam itu boleh menggunakan obat-obatan apa? Atau obat kimia ya. Atau obat kimia sekalipun itu boleh. Saya bilang kimia tidak sunnah. Sampai itu benar bukan sunnah tadi ya. Itu mah perang dagang. Itu biar aku banyak. Well, ini kan gitu. Ya. Jadi kalau mau mengatakan sesuatu itu haram, itu harus bawa dalil. Gitu. Nggak bisa kemudian kita nggak bawa dalil kalau mau menyatakan sesuatu itu haram. Jadi kalau kita mau menyatakan obat-obatan itu haram, menyatakan makanan tertentu haram, menyatakan pakaian tertentu itu haram, maka itu harus bawa dalil atau bukti. Kalau enggak, maka itu nggak bisa diterima. Itu kaidah dasar. Yang kedua, kadang fakta itu berupa perbuatan. Ya, wa in kan al-waqi'u fitnah. Ya, kadang realita itu berupa perbuatan. Fa'imma an yakunu hukmuhu fardhan aw manduban aw mubahan aw makruhan aw haraman. Ya, maka kalau yang namanya realitanya itu berupa perbuatan, maka dia bisa fardu, bisa sunnah, bisa mubah, makruh atau haram. Seperti apa mengatakan fasyamu Ramadan fardu. Ya, seperti puasa Ramadan itu fardu hukumnya. Gitu. Nah, maka sedangkan kaidahnya bagaimana untuk kaidah dalam perbuatan ini? Maka kaidah dalam perbuatan Bapak Ibu sekalian itu tidak bisa langsung dikatakan berarti hukum asalnya langsung mubah. Karena kenyataannya nggak ada perbuatan yang langsung tiba-tiba mubah. Tapi perbuatan itu langsung ada dalilnya masing-masing. Maka dari hal itulah sebagian ulama itu menyatakan bahwa kaidah untuk perbuatan itu adalah al-aslu fil af'ali taqayyudi. Hukum asal dari perbuatan itu terikat. Terikat dengan apa? Hukum syari. Ya. Jadi kita nggak bisa serta-merta saya melakukan ini, bukan nggak ada dalil yang mengharamkan. Loh, emang enggak. Tapi harus tahu karena setiap perbuatan itu ada label dari syariat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya dalam banyak ayat. Ya. Misalnya dalam ya. Ini ada kitab menarik juga yang saya bawa sebagai pelengkap sebenarnya. Ya, sebenarnya kalau surah Al-An'am ayat 38. Ma faradna fil kitabi min syai'in. Ya, tidaklah kami tinggalkan atau terlewat fil kitab min syai'in, dari segala sesuatu. Ini menunjukkan betapa Al-Qur'an itu pede menyatakan
bahwa di Al-Quran itu nggak ada satupun yang terlewat. Ya, bahkan dikatakan Al-Quran pun tibyan likulli syai'. Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Yang dijelaskan bukan benda, yang dimaksud dijelaskan segala sesuatunya itu adalah perbuatan. Karena Bapak Ibu sekalian, manusia yang berkembang itu benda. Realita yang berkembang, yang berubah setiap saat itu benda, bukan perbuatan. Ini yang sering orang nggak paham. Realita yang berubah pada manusia, pada setiap peradaban itu bukan perbuatan, tetapi benda, Alat, ya. alat. Makanya kadang peradaban itu digambarkan dengan teknologi, betul kan? Tapi kalau kita tanya teknologi itu gunanya apa? Memudahkan apa? Perbuatan. Dan saya tanya, perbuatan itu berubah enggak? Perbuatannya enggak berubah. Contoh, hari ini kita punya HP. Ya, zaman dulu pakai apa? Hah? Surat lewat merpati, lewat udan, kan gitu ya. Menunjukkan apa? Berarti ada. Komunikasi itu sudah ada sejak zaman dulu. Zaman sekarang yang berbeda hanya alat untuk komunikasinya yang berbeda. Kita minum hari ini pakai apa ini? Plastik, ya, gelas. Zaman dulu ada orang minum, masa nggak ada orang minum? Ada. Iya. Dan apa? Perbuatan itu nggak berubah. Karena perbuatan nggak berubah, meskipun Al-Quran itu cuma 6.000 sekian ayat, ya kan? Sejak 1.400 tahun yang lalu, kenapa nggak ada revisi hingga hari ini? Karena memang perbuatan manusia nggak ada yang revisi, nggak ada yang berubah. Perbuatan manusia itu tetap. Sehingga dengan 6.000 ayat itu bisa menjawab seluruh problematika perbuatan manusia. Sedangkan untuk hal yang berkembang, maka diterapkan kaidah al-aslu fil asya al-ibadah. Jadi Al-Quran hanya menyebutkan benda-benda yang haram saja, tidak menyebutkan yang halal. Karena yang halal pasti berkembang terus, berkembang. Jadi benda yang halal itu berkembang, tapi perbuatan itu tidak. Kita makan, oke, sekarang hari ini kita makan. Emang Nabi Adam nggak makan? Kan? Ya. Makanya kita yang paling ini mengakui fakta. Iya. Jadi kita harus dulu bisa bedakan dulu fakta ini apa dulu, fakta perbuatan atau fakta bukan. Kalau perbuatan, cari di Quran, pasti ada benda. Itu perbuatan. Tapi kalau benda berkembang terus, Perlu pendalaman, ya. Penggalian. Maka istihad itu sebenarnya rata-rata berkaitan dengan penggunaan benda. Jadi istihadnya para ulama membuat fatwa-fatwa baru itu rata-rata berkaitan dengan benda, teknologi baru. Bukan perbuatan manusia tetap. Tapi orang main judi online gitu dengan alasan game. Emang zaman dahulu kala nggak ada game? Ada kan? Cuma bentuknya yang berbeda. Permainan juga, gitu. Nyebutnya permainan hiburan. Nah itu. Jadi apa namanya? Ini yang sering kita itu bingung, kok bisa Al-Quran menjawab seluruh problematika manusia itu bagaimana? Ya karena kalau kita berbicara perbuatan manusia itu nggak pernah berubah sejak Nabi Adam. Nggak berubah. Kalaupun ada perubahan, itu perubahannya menyimpang. Dari ketika Al-Quran dikatakan Al-Quran ini adalah kitab yang sampai akhir zaman menunjukkan bahwa perbuatan manusia sejak Nabi Muhammad SAW diutus itu menunjukkan tidak akan mungkin ada perbuatan baru bagi manusia. Nah, saya tanya, apa perbuatan yang paling baru dilakukan manusia pada hari ini? Saya tanya, itu nggak ada sejak Nabi Adam atau nggak ada sejak Nabi Muhammad SAW? Apa? LGBT? Ada dulu. Udah ada sejak Nabi. Kan belum kan? Apa coba? Perbuatan yang
hari ini orang modern lakukan tapi zaman dulu kan? Terbang. Terbang. Kata siapa? Nabi Muhammad terbang pakai burung. Mancing. Ada. Sunnah. Ya itu terbang mancing itu kan pakai alatnya sebenarnya. Tujuannya transportasi. Jadi perbuatan sebenarnya hanya untuk berpindah tempat. Jadi perbuatan nggak berubah, pengen berpindah tempat. Gitu. Cuma dulu mungkin cuma darat aja, sekarang ada laut, udara, mungkin luar angkasa juga. Nah, itu kan alatnya. Manusia memang nggak pengen, perbuatannya tetap ini. Gitu. Jadi menunjukkan bahwa perbuatan manusia itu pada akhirnya tidak berubah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pusing dengan perbuatan seseorang, terutama perbuatan anak, itu perlu belajar lagi apa? Karena perbuatan pada akhirnya tidak berubah. Perbuatan itu begitu. Sehingga apa? Solusinya pasti ada. Maka jangan pernah berputus asa dengan perilaku orang-orang yang dosa. Karena ya berarti orang semacam ini di zaman Rasul. Jadi perbuatan manusia itu enggak berubah. Ini yang harus kita pahami. Benda yang berubah, tapi perbuatan enggak pernah. Dan hukum pun nggak pernah tambat ya. Akamul khamsah saja. 5 itu, perbuatan ya kalau nggak wajib, sunnah, mubah, makruh, gitu. Nanti kan hukum itu nanti berkembang itu ketika orang itu mau melakukan suatu perbuatan dengan benda tersebut. Nah itu baru hukum itu berkembang di situ, gitu. Ya itu, ya seperti itu. Sebenarnya sudah Cukup ya. Sedikit lagi lah. Sedikit lagi lah. Ya, Coba lagi. kita cek. Ini kan dulu. Ya, ini mungkin pertemuan depan ya, pertemuan minggu depan saja ini. Karena pemikiran Islam ini nanti berkaitan dengan akidah, itu nanti akal dan syariat itu di pertemuan depan. Tapi kurang lebih begini ya. Jadi saya review sedikit setidaknya bahwa ketika kita memahami pemikiran Islam, ya tadi dikatakan bahwa al-fiqhul islami wal hukmu 'ala al-waqi' min wijhatin nazrul Islam, ya bahwa pemikiran Islam itu ketika kita mau menghukumi realita dengan Islam. Dan ini yang harusnya muncul di benak kaum muslimin. Dan kita nggak usah bingung. Kalau benda tadi gitu ya, ketika muncul suatu teknologi inovasi baru, langsung bisa kita katakan itu halal. Kalau ada yang menyatakan haram atau mengatakan ini haram, kita harus bawakan dalilnya atau bukti. Sedangkan perbuatan kita itu sudah begitu-begitu saja, nggak pernah berubah. Maka tinggal kita cari hukumnya di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Maka insya Allah akan ketemu bahwa perbuatan ini hukumnya apa, ya, apakah wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Yang menjadikan apa bahwa perbuatan kita harus terikat dengan hukum syariat. Gimana kita berada? Bahkan kan Imam Bukhari sendiri juga pernah menyatakan ya dalam Sahih Bukhari, al-ilmu qabla al-amali wal qawli, bahwa berilmulah sebelum berkata dan berbuat. Menunjukkan apa? Bahwa ketika kita sebelum berbuat sesuatu, kita harus tahu hukumnya, harus tahu ilmunya. Kita kaum muslimin itu harusnya menjadi kaum yang cerdas. Kenapa? Karena senantiasa diminta berpikir sebelum berbuat. Bukan kemudian berbuat mikirnya nanti, urusan belakangan lah itu, hancur tidaknya, haram atau enggaknya. Wah itu bahaya, menunjukkan perlu didonor. Ya, gitu. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah sebenarnya sesungguhnya yang telah menyampaikan materi pada luar biasa. Sudah pukul 21:42 menit. Baik, barangkali ada yang mau bertanya dulu terkait hukum musik ya, belum bahas. Sebenarnya mungkin tadi garis atau penangarannya fakta ya, kita memang harus memahami fakta. Pemikiran Islam itu berbicara mengenai memahami fakta dan kita hukumi dengan Islam. Kita bisa analisis itu dari hukum musik tadi kan. Realitanya apa dulu? Benda atau perbuatan? Ya kan? Beda itu. Ya. Musik itu benda. Ya tergantung. Musik. Bermain
Kalau kita berbicara tentang bermusik, perbuatan. Nah, itu kan beda lagi. Jadi itu aja contoh sederhana ya. Jadi kalau kita melihat suatu realita, kita bedakan ini masuk benda atau perbuatan. Iya. Kalau biasanya kita dapat rumus bahwa jadi terkait perbuatan itu semuanya sudah dari Al-Quran. Terkait benda tadi kalau tidak ada yang mengharamkan maka boleh. Berarti tetap dua-duanya juga kita harus cari tahu apakah ini ada unsur keharaman atau tidak. Gitu ya. Luar biasa sekali. Materi pada malam hari ini sangat banyak insight, sangat banyak pencerahan, inspirasi ya. Pemikiran Islam versus pemikiran Islam. Bab awal atau mukadimah dan bab pertama dirosah di Al-Fiqh Islam. Sekali lagi mungkin saya tanya ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada mungkin nanti kita sambil ngobrol-ngobrol sambil ngopi ya, yang sudah disediakan oleh panitia. Sedikit info, insya Allah Sabtu pekan kita akan adakan lagi kajian Sanad Lepas Kerja. Temanya sejarah. Temanya sejarah dengan judul Pancasila 1 Juli berapa? Atau berapa? Antara 1 Juli dan 18 Juli Agustus lah gitu ya. Mempertanyakan hari kelahiran Pancasila bersama Al-Ustadz Salman Iskandar selaku sejarawan dan peneliti sejarah Islam. Jadi insya Allah Sabtu pekan hadir lagi ajak kawan-kawannya tadi dikatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Rabbmu. Jadi dalam hal kita mengajak teman kita ke kajian ini juga sama sebagai dakwah ya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di pekan depan ya. Kita mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan doa tutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf atas segala kekurangan. Bila sabit hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Thank you.